adik-adik. Shalom semua. Tiba saatnya buat kita sekolah minggu lagi nih. Kalau Gimana nih kabarnya adik-adik? Semua sehat-sehat kan? Yuk kita mau siapkan hati kita supaya kita bisa memuji dan menyembah Tuhan. yuk sebelumnya kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kalau hari ini kami boleh kembali beribadah bersamamu. Kami memberikan yang terbaik Tuhan. Kami menyerahkan semuanya dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oke. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Dia mencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, mari bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Pujian Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, mari bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Pujian Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Oke, kita mau nyanyi sekali lagi bagaimana cara Musa. Bisa kan adik-adik ya? Bagaimana cara Musa melewati laut kosong? Bagaimana cara Musa lewat laut kosong? Berjalan bukan berlari, bukan naik kapal, bukan berenang, bukan berterbangan, bukan. Bagaimana caranya? Allah gunakan angin bertiup terus menerus. Lelah laut Musa berjalan di atas tanah kering. Bagaimana cara Musa melewati laut kosong? Bagaimana cara Musa lewat laut kosong? Berjalan bukan berlari, bukan naik kapal, bukan. Berenang bukan berterbangan, bukan. Bagaimana caranya? Allah gunakan angin bertiup terus menerus. Lelah laut Musa berjalan di atas tanah kering. Lelah laut Musa berjalan di atas tanah kering. Lelah laut Musa berjalan di atas tanah kering. Tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita memuji Tuhan dulu, Yesus kupanggil. Yesus kupanggil, Yesus ku undang, masuk
Baik adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita mau terlebih dahulu berdoa. Yuk kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah memberkati kami lewat pujian kami, lewat penyembahan kami. Dan kau sebentar Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan cerita firman-Mu. Tuhan yang pimpin, biar Roh Kudus-Mu yang memimpin kami, sehingga kami boleh mengerti cerita firman-Mu Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus-Mu yang memimpin kami. Engkau juga yang memberkati Tuhan, kakak yang akan membawakan cerita firman Tuhan. Dan kami siap Tuhan mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya, amin. Ya adik-adik, shalom, ketemu lagi. Saat ini kita kakak mau bercerita tentang seorang bapak yang kaya. Dia tinggal di tanah Uz. Dia mempunyai banyak sekali ternak. Ada 7.000 kambing domba, ada 3.000 unta, ada 500 pasang lembu, dan ada 500 keledai. Wah, adik-adik, kalau segitu banyak piaraannya atau binatang ternaknya, tanahnya luasnya sebesar apa ya? Pasti luas ya. Siapa yang tahu nama bapak ini? Iya, namanya Bapak Ayub. Ya, Ayub ini walaupun kaya, dia nggak sombong. Dia jujur, dia rajin berdoa, dia taat sama Tuhan. Dia nggak pernah namanya marah-marah, dia nggak pernah namanya menyombongkan diri ya. Adik-adik, Ayub ini juga mempunyai 10 anak. Wah, banyak ya 10 anak. Ada 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Nah, Ayub ini hidupnya senang sekali adik-adik. Tapi pada suatu saat, adik-adik, pesuruhnya yang begitu banyak, ada satu pesuruhnya datang sama Pak Ayub. Pak Ayub, dia lari. Wah, Pak Ayubnya kan bingung, kenapa? Pak Ayub, binatang semua yang ada di kandang, sebagian ada yang hilang, dan sebagian lagi ada yang terbakar. Wah, Pak Ayubnya sedih nggak? Pak Ayubnya sedih sekali, karena binatangnya yang ribuan, bukan cuma satu, tapi ribuan, semuanya itu hilang, semuanya itu terbakar dan mati. Wah, Pak Ayubnya sedih. Tapi Pak Ayubnya tetap apa? Tetap bersyukur walaupun kehilangan. Nah, tidak lama kemudian datang lagi pesuruhnya, lari lagi. Pak Ayubnya kaget lagi, kenapa gitu kan? Anak Pak Ayub semuanya meninggal. Rumahnya roboh. Wah, bisa kebayang nggak adik-adik? Udah kehilangan ternak yang begitu banyak ribuan, dan juga kehilangan anak. 10 anaknya meninggal. Tambah kaget dan tambah sedih Pak Ayubnya. Tapi Pak Ayubnya tetap bersyukur sama Tuhan, tetap berdoa walaupun sangat sedih sekali. Akhirnya Pak Ayubnya terima walaupun kehilangan anak dan ternak. Nah, tapi bukan itu saja adik-adik. Tidak lama kemudian Pak Ayubnya mengalami apa? Sakit adik-adik. Semua dari kepala sampai ke ujung kakinya itu mengalami penyakit kulit. Penyakit kulit yang gatal-gatal sekali. Adik-adik bisa ngerasain kan kalau kena gigitan nyamuk aja sedikit, kita udah gatal banget ya. Ini dari kepala sampai ke ujung kaki. Dia mengalami gatal yang luar biasa. Sampai digaruknya itu bukan pakai kuku atau pakai tangan, tapi apa? Pakai pecahan kaca. Wah, adik-adik bisa bayangin. Gimana kalau kita garuk tangan kita, kulit kita ini pakai kaca? Wah, semuanya pasti luka. Nah, begitu pun dengan Pak Ayub. Pak Ayub mengalami luka dari kepala sampai ujung kaki. Luka semua. Wah, dia mengalami sakit banget. Ya, Pak Ayubnya sedih dan duduk. Akhirnya apa? Tapi dia tetap bilang, Tuhan, aku percaya kalau Tuhan tetap sayang sama aku. Nah, karena Pak Ayubnya mengalami banyak peristiwa, banyak mengalami kesusahan, akhirnya apa? Istri dan teman-temannya Pak Ayub ini bilang sama Pak Ayub, Ayub, Tuhan itu udah gak sayang lagi sama kamu, kata teman dan istrinya.
Tapi Ayubnya bilang, tidak, Tuhan itu tetap sayang sama aku. Tuhan itu tidak meninggalkan aku. Terus kata istri dan teman-temannya, enggak, mana kamu tuh mengalami banyak sekali kesusahan. Ternak kamu hilang dan mati terbakar. Anak kamu semuanya meninggal dan kamu mengalami penyakit. Kata Ayub, tidak. Tuhan tetap sayang sama aku. Ayub tetap memuji Tuhan. Ayub tetap setia sama Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, walaupun seperti itu, Ayub tetap bilang, semua yang ada sama aku itu punya Tuhan. Kepunyaan Tuhan semua. Nah, walaupun mengalami seperti itu, adik-adik, Ayub itu tetap orang yang setia sama Tuhan Yesus. Dia tidak pernah meninggalkan Tuhan. Walaupun dia kehilangan anaknya, dia kehilangan ternaknya, dia mengalami sakit yang luar biasa, tapi dia tetap sayang sama Tuhan Yesus. Dia tetap setia sama Tuhan Yesus. Dia tidak pernah bersungut-sungut. Dia tidak pernah ngomel-ngomel. Dia tidak pernah bilang, Tuhan, kok kenapa aku begini? Enggak, dia enggak pernah bilang seperti itu. Dia tetap sayang sama Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, walaupun seperti itu, nah Tuhan Yesusnya apa? Tuhan Yesusnya senang sama siapa? Sama perbuatan Ayub. Karena apa? Ayub walaupun udah sakit, Ayub udah mengalami penyakit yang luar biasa, udah kehilangan kesusahan yang semuanya hilang gitu kan. Tapi Tuhan senang dengan sikapnya Ayub yang tetap taat sama Tuhan Yesus. Akhirnya Tuhan mengembalikan semua yang sudah hilang. Dari ternaknya, anaknya, semua dikembalikan sama Tuhan. Dia akhirnya sembuh, dia akhirnya bisa lagi menikmati hidup. Nah, adik-adik juga mesti bersyukur kepada Tuhan saat ini. Dimana Tuhan juga sayang sama adik-adik. Tuhan sudah kasih sama adik-adik mama papa yang baik, bisa bersekolah di tempat yang bagus, bisa mempunyai baju yang bagus. Nah, adik-adik mesti bersyukur. Adik-adik nggak boleh yang namanya bersungut-sungut, dan tetap setia sama Tuhan. Nah, kita mau biar adik-adik semuanya ini mempunyai hati yang seperti Ayub, mempunyai sikap yang seperti Ayub, di mana baik, jujur, rajin berdoa, dan terutama taat dan setia sama Tuhan Yesus. Walaupun kita mengalami kesusahan, walaupun kita mengalami sakit penyakit, walaupun kita dalam kesusahan, kita mau tetap bersyukur sama Tuhan Yesus. Kita mau tetap terus bersekutu sama Tuhan Yesus, rajin berdoa, rajin ke gereja. Walaupun saat ini adik-adik beribadahnya lewat online, tapi tetap setia setiap minggu minta mama papanya atau kakaknya atau yang lainnya, aku mau ibadah online, minta disetelin ya. Nah, adik-adik, kakak berharap lewat cerita Ayub ini, adik-adik mempunyai hidup seperti Ayub, yang setia sama Tuhan Yesus, yang baik, yang tidak sombong, yang jujur, dan rajin berdoa. Ya, yuk kita, walaupun cerita ini singkat, tapi biar cerita ini boleh tertanam dalam hati adik-adik, dan Roh Kudus yang memberkati adik-adik. Yuk kita berdoa sebelum kita mengakhiri cerita firman Tuhan saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan sudah baik memimpin kami dalam mendengarkan cerita firman-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah Tuhan cerita yang singkat ini Tuhan boleh memberkati Tuhan hidup kami, dan kami mau seperti Ayub Tuhan, yang mempunyai sikap yang baik, yang tidak sombong, yang jujur, rajin berdoa, dan tetap setia kepada Engkau Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih, berkati Tuhan saat ini Tuhan, kami yang mendengarkan firman-Mu, dan dimanapun kami berada, kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu yang memimpin kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu saat ini. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya, amin. Ya adik-adik, minggu kemarin
ada kuis. Kakak ucapkan selamat bagi yang memenangkan kuis minggu kemarin. Dan saat ini kakak mau kasih lagi kuis. Kuisnya apa ya? Oh ya, kuisnya adalah sebutkan berapa jumlah ternak yang Ayub punya. Sekali lagi ya, kakak ulangi pertanyaannya. Sebutkan berapa jumlah ternak yang Ayub punya. Jadi adik-adik sebutkan. Tadi ada apa aja tuh ya? Sebutkan jumlahnya. Nah, nanti jawabannya kalian kirim ke ini, nomor telepon di atas ini ya. Oke, adik-adik jangan lupa, ayo cepet. Pasti yang kalau tadi mendengarkan pasti langsung bisa ya. Ya udah, oke. Ibadah kita selesai saat ini. Sampai jumpa lagi pada ibadah minggu depan. Shalom.